Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada cerita kali ini saya akan membacakan cerita dari Mbak Monik Maha yang akan bercerita tentang 4 orang pemuda yang berhasrat ingin menjelajahi salah satu hutan di Kalimantan. Untuk kenyamanan kalian para pendengar channel Mereka Ada, cerita ini akan dibuat menjadi 2 atau 3 part. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Januari 2006. Ada 4 sahabat yang tinggal di sebuah kota di Kalimantan. Sebut saja Kota Beringin. Jarak rumah mereka tidak terlalu jauh. Jadi jika untuk nongkrong dan bermain, mereka akan sangat mudah berkomunikasi. Mereka tertarik sekali dengan cerita orang-orang akan sebuah hutan yang begitu asri dan lebat. Hutan Kalimantan. Sebut saja nama mereka Riko, Andre, Reza, dan Ahmad. Mereka sangat ingin sekali menjelajahi hutan tersebut, meskipun mereka sendiri tidak pernah ada pengalaman dalam berpetualang ke gunung maupun ke hutan. Pagi itu di sebuah warung milik Binarsi. "Ayolah Wal, kita ke hutan itu. Aku pengen ke sana. Katanya terkenal angker itu," ucap Ahmad. "Jangan aneh-aneh lah Wal. Aku juga mau. Tapi perasaanku gak enak. Mending kita batalin aja ke sana," sahut Reza. "Alah, lebay kali kamu Za." Ahmad pun menyahut sembari mengejek. "Aduh, kalian ini. Memangnya hutan itu angker doang? Hutan itu adem Wal, dan sangat indah. Ya kan kok?" ucap Andre yang sambil minum kopi. "Terserah kalian lah Wal, ikut aja aku ini," sahut Riko santai. "Ayolah Za," katanya sahabat. "Masa gini aja gak mau? Ayolah, mana tahu kita ketemu air terjun, ya kan?" ucap Ahmad sembari menunjuk Reza. "Oke, kapan kita ke sana? Apa yang harus kita persiapkan?" sahut Reza cuek. "Pekan depan aja lah yuk. Kita bawa apapun yang menurut kalian penting. Gimana Za? Re? Oh?" sahut Ahmad yang sudah sangat antusias. 1 pekan kemudian mereka sudah berkumpul di warung Binarsi. "Wah, mau pada kemana nih nak? Kok bawa-bawa tas segala?" tanya Binarsi. "Mau menjelajah Bi, ke hutan di Desa Angin," sahut Riko. "Astagfirullah, anak-anak sekarang gak ada takut-takutnya. Kalian pikir hutan di sana tempat wisata apa? Udah, mending pulang aja sana. Gak usah aneh-aneh gaya kalian," tegas Binarsi. "Namanya juga anak muda Bi, rasa penasarannya kan besar. Ya kan Wal?" sahut Riko lagi. "Iya." "Ya sudah, hati-hati. Ucap salam. Baik-baik masuk ke tempat orang. Jangan aneh-aneh kelakuan. Jaga sikap dan lisan," sahut Binarsi risih. "Sudah tahukah orang tua kalian ini?" timpalnya lagi. "Tahu Bi, tenang aja," ucap Ahmad. Binarsi hanya mengangguk. Mereka pun menaiki mobil Ahmad karena Ahmad salah satu teman yang berkecukupan dan orang yang paling antusias. Jarak yang kami harus tempuh lumayan jauh. Butuh waktu sekitar 3 jam perjalanan. Di perjalanan pergi, mereka asik bercerita tentang apa yang harus mereka lakukan pertama kali. Akan mencari penginapan yang seperti apa
dan mempersiapkan diri untuk petualangan yang baru pertama kali mereka rasakan. Sudah 1 jam perjalanan, Ahmad yang agak penat meminta Reza untuk menggantikannya menyetir. Reza pun menyetujuinya. Dengan sigap, mereka bertukar posisi dan Reza ingin sedikit membuka kaca mobil. Namun tiba-tiba, angin sangat kencang melewati kaca mobil yang dikendarai mereka. Wal, balik aja lah yuk. Perasaanku gak enak nih, ucap Reza agak gelisah. Ya elah Zah, udah setengah jalan ini, masa mau balik? Gak seru ah, sahut si Ahmad yang menyandarkan badannya. Kau putar balik mobil Zah, ku jitak kepalamu, timpal Riko yang bercanda. Andre hanya tertawa kecil melihat kelakuan ketiga temannya, dan Reza hanya bisa terdiam dan berusaha fokus menghadap ke depan. Perjalanan mulai menuju jalan yang sepi. Hanya ada pohon yang berjejer di pinggir jalan, dengan jalan yang lumayan rusak dan berlubang. Reza mencoba agak memelankan mobil yang ia kendarai. Karena berangkatnya jam 9 pagi, tidak terasa sudah 2 jam perjalanan dan menunjukkan pukul 11 siang. Jalanan yang dilalui bagaikan tak berujung. Hanya ada beberapa kendaraan yang lewat dan melintas di jalan itu. Tiba-tiba Reza mendengar suara seseorang. Pelan sekali nyetirnya. Ngebut dong. Biar pelan, asalkan selamat Wal, ucap Reza yang tegang. Reza melirik ke kaca kecil di depan dan melihat keadaan belakang. Dan terlihat wanita cantik duduk di tengah-tengah Riko dan Andre yang sedang tertidur. Seketika Reza teriak. Mobil pun langsung direm secara tiba-tiba oleh Reza. Ahmad, Riko dan Andre yang tengah tertidur lelap terbangun kaget atas teriakan dan mobil yang di-stop secara tiba-tiba. Mereka bertiga kaget dan menanyakan apa yang terjadi. Kenapa Zah? Nabrak kah? Wah, rusak sudah mobil bapakku, ucap Ahmad. Kenapa kamu Zah? Kok pucat? Ada apa? Riko menyambung ucapan Ahmad. Wal, balik aja yuk Wal. Masih sempat nih kita balik. Ini kuputar ya mobilnya, ucap Reza gemetaran sambil memegang setir. Eits, jangan coba-coba. Udah dekat nih Zah. Sabar dong. Tahan Ahmad. Ada apa sih Zah? Coba cerita. Kalau kamu diam gak kelar-kelar nih di sini, timpal Ahmad lagi. Iya Zah, cerita dah, sahut Riko. Wal, tadi ada suara. Katanya bawa mobilnya ngebut aja. Pas kulihat di kaca, malah ada cewek cantik duduk di tengah-tengah Andre dan Riko. Jelas Reza sembari menunjuk lokasi wanita yang tadi duduk. Riko dan Andre lantas saling bertatap mata karena heran. Mat, kamu aja lagi yang nyetir. Kasihan juga Reza letih sampai menghayal gitu, pikir Andre yang merasa Reza hanya kelelahan. Aih, alasan aja tuh. Sini dah Zah, aku lagi yang nyetir. Udah tahu ada cewek cantik, coba digombalin, ucap Ahmad lagi sembari mulai menyetir. Ayo udah, gak usah terlalu dipikirin, dibawa santai aja. 1 jam lagi sampai nih, insya Allah, timpal Riko. Reza yang masih kaget hanya terdiam di sepanjang jalan. Ahmad pun mulai menyetir dengan serius. Riko dan Andre kembali melanjutkan tidurnya karena butuh tenaga untuk petualangan nanti. 1 jam kemudian mereka memasuki desa yang lumayan besar namun sangat sederhana. Karena sudah jam 12 lewat, mereka mencoba untuk bertanya pada salah satu warga untuk menunjukkan rumah kepala desa di sana. Setelah mendapatkan jawaban,
Mereka langsung datang ke rumah kepala desa tersebut sembari untuk istirahat sejenak. Musola mulai berbunyi dengan lantunan ayat suci yang diputar dengan speaker. Jadi terdengar sampai di rumah kepala desa. "Assalamualaikum," ucap mereka berempat. "Waalaikumsalam. Cari siapa, Kak?" sahut wanita cantik berusia 20 tahunan yang ternyata anak dari Bapak Kades. "Wah, cantiknya," ucap Ahmad belak-belakan. "Maaf, kami mencari Bapak Kades. Apakah Bapak Kadesnya ada?" ucap Andre sambil menyenggol tangan Ahmad karena tidak sopan. "Oh, ada. Sebentar saya panggilkan," sahut wanita itu. Mereka berempat hanya mengangguk dan mulai duduk di teras rumah yang beralaskan kayu, dengan pemandangan desa yang indah dan damai. "Enak ya tinggal di sini. Tempatnya adem, damai," ucap Riko yang kagum. "Iya, banyak cewek cantik lagi. Gak kayak Reza, ya cewek cantik malah teriak. Untung pas lihat cewek barusan dia gak teriak," timpal Ahmad sambil tertawa mengejek. "Sudahlah Mat, kita harus sopan. Jangan ngomong sembarangan. Ini tempat orang," ucap Andre yang mulai risih dengan sikap Ahmad. Reza yang terdiam sedari tadi terkejut saat mendengar suara serak basah dari seorang laki-laki yang keluar dari rumah yang mereka duduki itu. Ternyata itu adalah Bapak Kades. Sebut saja namanya Pak Udin. "Ada apa anak-anak?" ucap Pak Udin ramah. Mereka bergegas cium tangan ke Pak Udin. Andre pun izin ke musola sebentar untuk menjalankan sholat zuhur. Dan Riko menjelaskan kedatangan mereka ke desa Angin. "Maaf Pak, kami dengar di dekat desa Angin ini ada hutan yang lebat dan asri. Kami sangat tertarik untuk menjelajahi hutan itu Pak. Jadi kami izin untuk..." Belum selesai Riko berbicara, "Kenapa teman kalian diam aja? Mukanya juga pucat," tanya Pak Udin heran. "Paling ketemu Jamila Pak di jalan," timpal anak Pak Udin sembari membawakan minum. "Oh, biasa aja itu. Kamu tawarilah nak, kasihan dia sawan," ucap Pak Udin santai. "Baik Pak. Kak, tolong kesini sebentar," ucap perempuan itu memanggil Reza. Riko dan Ahmad pun terheran-heran apa maksud dari perkataan bapak dan anak ini. "Diminum ya Kak, semoga bisa pulih insya Allah," ucap wanita itu. Reza pun hanya mengangguk. "Assalamualaikum." Andre pun datang. "Waalaikumsalam," sahut mereka serentak. Tanpa basa-basi Pak Udin langsung bicara. "Saya tahu maksud kedatangan kalian ke sini. Dan saya tidak mengizinkan. Mohon maaf ya," sambungnya lagi. "Wah, kenapa Pak? Kami sudah jauh datang loh ke sini. Masa nggak diizinkan sih?" sahut Ahmad yang kesal. Reza pun sudah sadar dan tidak lagi pucat. Andre dan Riko menatap sinis Ahmad. "Semangat sekali kamu nak. Saya mengerti, tapi ada baiknya kalian pulang saja," ucap Pak Udin sambil menghela nafas. "Nak, coba kamu jelaskan pada mereka," Pak Udin berkata kepada anaknya. "Baik Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Lina. Usia saya 20 tahun. Saya tahu umur kakak-kakak ini. Ada yang 22 dan 23. Tidak perlu detail saya bicara. Kalian pasti paham maksud saya." Pak Udin hanya diam tersenyum melihat anaknya bicara. "Baik,
Saya akan ceritakan ya. Sebenarnya teman kalian tadi sudah diberikan peringatan sebanyak 1 kali, yaitu berupa angin kencang. Ya kan kak? Ucap Lina sambil menatap Reza. Reza pun mengangguk. Oh, cewek cantik ya? Yang kasih angin ke Reza? Ucap Ahmad. Bukan. Cewek itu namanya Jamila. Dia penunggu jalan di situ. Hanya saja kakak ini diperlihatkan rupa yang cantik. Tidak jarang loh dia memperlihatkan rupa buruk kepada orang yang melintas di jalan sana. Ucap Lina yang mulai serius. Kenapa dia berubah-ubah rupa? Timpal Ahmad lagi. Tergantung mood dia mungkin. Tapi kalau ke kakak bisa jadi dia tunjukkan rupa yang buruk. Ucap Lina belak-belakan. Waduh, jangan sampailah. Ucap Ahmad yang merasa tidak takut. Jadi kenapa kami tidak diizinkan menjelajahi hutan di sini, Lin? Ucap Riko. Karena hutan di sini sangat banyak penunggunya. Mereka nggak suka sama orang yang nggak sopan. Ujar Lina sambil melirik Ahmad. Ahmad pun kemudian tertawa. Lagi-lagi Ahmad merasa tidak takut. Kami pasti akan sopan. Jadi izinkan kami ya. Insya Allah kami hanya berpetualang, bukan untuk merusak ataupun berbuat onar. Timpal Andre. Kakak ini Reza ya namanya. Coba kalian tanya. Tadi pas masuk ke desa ini pasti dia melihat nenek-nenek bungkuk yang memberi sinyal agar kembali. Ucap Lina sambil melirik Reza. Benar Kaza? Tanya mereka barengan. Reza pun hanya mengangguk. Tenang aja, nenek itu baik kok. Dia suka berteman dengan siapapun. Ucap Lina. Kamu indigo ya, Lin? Wah, hebat. Udah cantik hebat pula. Jadi kamu bisa lihat hantu? Aku belum pernah. Ucap Ahmad menyahut. Bukan hanya bisa lihat, aku juga bisa tahu kisah mereka di masa lampau. Senyum Lina yang datar. Nanti malam kalian kembalilah ke sini. Untuk saat ini makanlah. Ibuku sudah masak sayuran dari kebun. Atau kalian menginap saja di sini. Di sini ada 1 kamar yang sudah tidak ditempati, namun sering aku bersihkan. Ucap Lina sembari tersenyum. Mereka pun pergi ke ruang dapur untuk menyantap makanan khas desa yang sangat lezat. Dengan ulakan cabai, sayur labu bening, dan ikan asin yang crispy. Sesudah makan mereka duduk di ruang tamu sembari berunding dan sepakat untuk tidur di rumah Pak Udin. Tentu saja mereka menginap atas persetujuan Pak Udin. Pak Udin hanya tinggal bertiga bersama istri dan Lina anaknya. Jadi ia pun ramah terhadap orang lain karena ia cukup kesepian. Siang menjelang sore. Sore pun menjelang malam. Andre yang tidak pernah ketinggalan waktu sholat terus melaksanakannya. Reza sudah mulai berbicara seperti biasa. Dia bercerita dengan Lina. Sedangkan Riko dan Ahmad sedang melihat Pak Udin memberi makan ayam peliharaannya sembari mengurung ayam tersebut karena hari sudah beranjak maghrib. Ayam-ayam sudah masuk kandang. Sebentar lagi maghrib. Mari kita masuk dan bersantai sejenak sebelum makan malam ya anak-anak. Ucap Pak Udin. Riko dan Ahmad pun mengangguk. Singkat cerita, makan malam selesai dan sholat isya pun berlalu. Lina dan ibunya duduk di antara para laki-laki yang sedang seru menceritakan hal yang menyenangkan. Mau kuceritakan kisah Jamila? Senyum Lina. Suasana seketika langsung sunyi. Baik, aku penasaran. Ucap Reza. Wah, tumben berani. Kena angin apa, Zah? Timpal Ahmad. Riko dan Andre hanya mengangguk mengikuti alur.
1881. Jamilah hidup sebagai wanita desa yang sangat cantik, dengan rambut hitam panjang yang selalu dikuncir. Ia menjadi rebutan para lelaki, entah itu laki-laki yang masih sendiri maupun yang sudah beristri. Dia wanita yang baik. Umurnya waktu itu 19 tahun. Ia sangat suka berjalan di pinggir sungai dengan dress pink. Jika terkena angin, roknya akan terbang. Begitulah kira-kira pemandangan indah di sore hari, ucap Lina serius. Wah, gak bisa dibayangin ya betapa cantiknya si Jamilah, ucap Ahmad. Yang lain hanya diam mendengarkan cerita dari Lina. Yang aku lihat, dia saling jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang berkecukupan. Namun laki-laki itu sudah dijodohkan dan Lina hanya bisa pasrah. Wanita yang dijodohkan dengan laki-laki itu merasa kesal dan iri dengan kecantikan Jamilah dan dengan kasih sayang yang ia dapat dari si laki-laki itu. Wanita itu menyuruh beberapa laki-laki untuk menculik Jamilah dan membawa Jamilah sejauh-jauhnya lalu dibunuh. Namun sayang, karena kecantikannya, ia diperkosa oleh beberapa orang itu. Dan Jamilah pun disiksa karena ia memberontak, hingga ia lari dan tersandung sebuah akar kayu, terguling ke jurang, terbentur dan meninggal. Laki-laki yang memperlakukan dia dengan kejam lari terbirit-birit karena melihat mayat yang berlumuran darah. Karena dahulu di jalan yang kalian lalui itu adalah hutan dan berjurang. Orang-orang tidak tahu ada mayat di sana. Warga desa sempat mencari, namun hasilnya nihil. Mereka pikir Jamilah meninggal diterkam harimau. Keluarga dan warga desa hanya bisa pasrah. Dan 7 hari berturut-turut, orang-orang yang menyakitinya meninggal satu persatu dengan keadaan mengenaskan. Tunggu. Kok, temenin aku ke toilet dong. Kebelet pipis nih, ucap Ahmad yang sudah tidak tahan. Iya. Maaf ya Lina, kami ke toilet dulu, ucap Riko dengan santai. Lina pun hanya tersenyum datar. Ahmad dan Riko pun sudah selesai dengan hajatnya. Namun saat kembali ke ruangan tengah, mereka dikagetkan dengan Reza yang menunduk dengan wajahnya yang pucat. Dre, ada apa? Tanya Riko yang kebingungan. Gak tahu kok, sahut Andre. Jangan panik anak-anak. Sepertinya ada yang mau berkomunikasi dengan Lina melalui Andre. Kalian duduk diam dan menonton saja ya, sahut Pak Udin. Suasana mencekam dikarenakan malam sudah semakin larut. Ditambah dengan keadaan Reza yang mulai menangis seperti anak kecil. Lina yang sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, paham akan apa yang harus ia lakukan.